Viral maling bobol rumah di siang hari. Dalam hitungan menit, 2 motor hilang. Selundupan liquid vape berbahaya pekerja migran ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kriminal ataupun kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Polres Tapanuli Selatan menangkap pelaku pembunuhan dan pencurian emas milik wanita Parubaya di rumahnya di kawasan Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada Selasa siang. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sarung yang digunakan pelaku menjerat leher korban hingga tewas. SR hanya bisa tertunduk malu pada saat digiring penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Selatan ke hadapan awak media pada Selasa siang. SR ditangkap di rumahnya pada Minggu lalu usai mencuri perhiasan emas dan membunuh seorang wanita Parubaya berinisial BR di Desa Dolok, Kecamatan Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada bulan Februari. Saat itu pelaku yang merupakan kerabat dekat korban tergiur dengan perhiasan emas yang dimiliki korban. Tanpa pikir panjang, pelaku menyelinap masuk ke rumah korban yang saat itu sedang ingin melakukan ibadah sholat maghrib. Setibanya di dalam rumah, korban didorong hingga keluar rumah dan dipukul kepalanya dengan batu besar sebanyak 2 kali. Melihat korban masih bernafas, tersangka pun lalu menjerat leher korban dengan kain sarung hingga korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban, pelaku membawa lari emas sebanyak 44 gram milik korban. Kami berhasil menangkap seorang tersangka bernama Safiuddin Ritomo. Berikut dengan barang yang merupakan tetangga korban sendiri. Barang bukti 1 buah kain sarung warna hijau merek Walmart yang digunakan untuk mencuri korban. Perhiasan emas hasil curian sebanyak 44 gram termasuk pengembangan. 1 buah bongkahan pecahan semen yang digunakan untuk memukul kepala korban. Ini sinkron dengan hasil program forensik atau FER. Kemudian 1 pakaian milik korban warna hijau. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan AKP Hardianto mengatakan, usai menjual emas milik korban, SR menggunakan uang hasil curian tersebut untuk pesta miras dan menyawer wanita penghibur di sebuah kafe remang-remang yang terletak di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kronologis kejadian itu pada saat jam-jam rawan itu seperti jam mau sholat maghrib, si korban mau mengambil wudhu sambil memegang handphone, lalu tersangka dari pintu samping masuk ke rumah, dilihatnya si korban sedang berjalan menuju ke pintu, melemparkan ke ujung pintu belakang rumahnya, sehingga korban terjatuh mengakibatkan luka pada pelipis sebelah kiri. Yang kedua, baru dia turun mengambil batu, langsung memukul kepala ini pertama sebelah kiri, baru yang kedua sebelah kanan, ada 2 kali, itu pun belum meninggal juga. Jadi pada saat tersangka menggunakan sarung, ada di sini barang buktinya, langsung dibuka, jerat ke leher kepala, langsung diikat dari belakang sehingga korban sampai kehabisan nafas, mengakibatkan meninggal dunia. Uangnya tadi digunakan untuk apa, Pak? Sebagian ada yang dipoya-poya di kaki daerah Gunung Tua. Buat mabuk, Pak? Jelas, iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah aksi pencurian yang menyasar salah satu rumah kosong di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali viral di media sosial. Video ini viral karena pencuri terjadi pada siang hari.
Aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari dengan memanjat pintu pagar rumah salah seorang pelaku, berhasil memasuki pekarangan rumah yang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Satu orang pelaku lainnya berada di luar untuk mengawasi situasi. Keduanya menggondol 2 buah berangkas yang ada di dalam rumah yang terletak di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandamayu, Kampia, Kuta Selatan, Badung. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya tertangkap kamera pengawas. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi membenarkan peristiwa yang viral di media sosial. Berbekal laporan korban dan juga petunjuk rekaman kamera pengawas, unit Reskrim Polres Kuta Selatan dibantu oleh Satreskrim Polresta Denpasar langsung melakukan penyelidikan. Bisa kami jelaskan di sini bahwa benar ada kejadian pencurian di sebuah rumah dengan lokasi Perumahan Giri Mandala, Jalan Gandamayu 10C, lingkungan Ancak Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kutsel, Kabupaten Badung. Diperkirakan kejadiannya hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dari pihak kepolisian sendiri sudah setir upaya mencari pelaku atau gimana? Polsek Kutsel bersama Reskrim Polri backup oleh Reskrim Polresta Denpasar tetap melakukan pengejaran terhadap diperkirakan pelakunya yang berjumlah 2 orang sesuai rekaman CCTV yang didapat. Jadi laporan dari korban sudah diterima, Pak? Sudah diterima. Meski telah mengantongi rekaman kamera pengawas, petugas belum berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi juga belum bisa merinci secara pasti jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua pelaku. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi. Kali ini pencurian terjadi di Purbolinggo, Jawa Timur. Dalam hitungan menit, 2 motor raib digondol maling di lokasi berbeda pada Senin 11 Agustus malam. Lagi video rekaman CCTV pencurian sepeda motor beredar di media sosial. Kali ini beredar CCTV yang memperlihatkan pencuri sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Di dalam video rekaman CCTV itu, masing-masing memperlihatkan 2 orang yang diduga pelaku pencuri sepeda motor yang sedang beraksi mengambil 1 unit motor di salah satu parkiran. Para pelaku dengan mudah merusak kunci kontak motor yang sedang diparkir dan langsung membawanya kabur. Bahkan di 2 tempat berbeda itu, komplotan pencuri berhasil membawa lari motor dalam hitungan menit. Di lokasi pertama terjadi di ruko di selatan Indomaret Gor Mastrip, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hitam. Sedangkan di lokasi kedua, selang 18 menit kemudian, motor Honda Vario putih milik pengunjung Rocket Chicken di Jalan Mastrip Kedopok pun raib. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia diamankan petugas kepolisian karena kedapatan menyelundupkan liquid vape mengandung zat berbahaya. Tersangka berinisial IH diamankan petugas setibanya di perairan Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pria asal Aceh ini tidak berkutik saat petugas memeriksa tas hitam miliknya yang ternyata diketahui berisi 79 bungkus plastik berisi 1.799 liquid vape yang mengandung zat berbahaya. Kapolres Asahan AKBP Revi Nurfelani dalam keterangan persnya mengatakan terungkapnya kasus penyelundupan liquid vape mengandung zat berbahaya berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan seorang pekerja migran Indonesia membawa barang haram tersebut dari Malaysia menggunakan kapal. Dari hasil pemeriksaan, barang haram tersebut akan dipasarkan tersangka ke sejumlah daerah di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara. Kalau kami dapat dari informasi Osnal yang melakukan penangkapan, terdapat dari seberang dari negara Malaysia. Kalau liquid dipasarkan, orang ini sudah punya pemasaran tersendiri, Pak. Kami masih dalamin tentang cara bertindak, sudah melakukan berapa kalinya untuk menjadikan kebiasaan mereka. Kami masih melakukan pendalaman. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan kasus ini dan paling utama adalah mencegah biar ini tidak beredar di wilayah Kabupaten Asahan. Saat ini Satuan Narkoba Polres Asahan masih melakukan pengembangan memburu tersangka lain yang merupakan anggota jaringan tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV, melaporkan. Cekcok parkir di Ruko Bubakan Semarang berujung penusukan pada seorang pria. Kasus ini terjadi pada Jumat siang. Peristiwa ini diduga dipicu uang parkir senilai Rp2.000 saja.
Inilah CCTV yang beredar di media sosial usai perselisihan antara tukang parkir dengan pengunjung di sekitar Ruko Bubakan, Semarang pada Jumat 8 Agustus siang. Seorang pemuda duduk dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Semarang dan Babin Kamtimas. Pemuda ini diamankan karena usai cekcok dengan seorang pengunjung. Cekcok itu diduga dipicu karena uang parkir senilai Rp2.000. Akibat cekcok ini, seseorang mengalami luka sabet di tangannya. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus dan memeriksa para saksi untuk mengetahui pemicu utama peristiwa tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pencurian sepeda motor menyasar sebuah kos-kosan di kawasan Cinere, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Pelaku yang berjumlah 2 orang membawa lari sepeda motor sekitar pukul 3 dini hari. Dan aksi ini terekam kamera pengawas. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi dari komplotan pencuri sepeda motor di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin. Seorang pelaku dari komplotan pencuri terlihat mencoba untuk merusak kunci kontak satu unit sepeda motor milik salah seorang anak kos. Aksi ini terjadi sekitar pukul 3:36 waktu Indonesia Barat di saat seluruh penghuni kos tertidur lelap. Pemilik motor baru mengetahui hal ini ketika dia ingin memakai motornya untuk berangkat kerja. Pemilik motor mengaku kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Cinere. Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga atau RT terhadap anak berinisial A 12 tahun di Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus Ketua RT di Lenteng Agung diduga cabuli bocah laki-laki ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Video unggahan warga di media sosial terlihat seorang terduga pelaku pencabulan anak diamankan kepolisian di kediamannya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga atau RT terhadap anak berinisial A 12 tahun. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih menyatakan penyelidikan kasus tersebut masih berjalan. Polisi juga telah berkoordinasi dengan tim psikologi guna membantu pemulihan kondisi korban. Kondisi anaknya masih baik, namun kepolisian berkoordinasi dengan bagian psikologi untuk memulihkan. Dugaan adanya pelecehan ini dalam proses masih penyelidikan, ya masih didalami. Karena memang untuk laporan resmi saya belum menerima dari pihak si korban. Yang ringan itu seperti apa? Waktu itu memang mungkin ada kekerasan, namun tidak melukai, sehingga bisa di sana didamaikan secara kekeluargaan. Kabarnya damai dengan jumlah uang 60 juta itu benar nggak sih Pak? Kalau itu saya belum dapat informasi ya. Dengan sejumlah itu, yang jelas mereka memang sudah ada perdamaian dengan secara kekeluargaan. Sebelumnya diberitakan Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi membenarkan adanya kejadian pencabulan pengakuan korban. Ketua RT di Lenteng Agung diduga cabuli bocah laki-laki. Adapun kasus ini ramai diperbincangkan warganet berdasarkan unggahan foto akun Instagram @lentengagung terkini. Dalam unggahan tersebut, pelaku melakukan tindakan asusila kepada korban disertai pengancaman. Terduga pelaku dan korban kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa. Kasus telah dilimpahkan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalur kereta kawasan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dengan luka di bagian kepala ini tewas diduga terserempet kereta saat berjalan di pinggir jalur kereta. Warga Jalan Muardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan ditemukannya sesosok mayat di pinggir jalur kereta. Korban yang diketahui tanpa identitas ini diperkirakan berusia 60 tahun dengan menggunakan baju batik dan celana berwarna putih. Menurut Ketua RT setempat, dirinya mengetahui ada penemuan mayat ini saat petugas keamanan stasiun Grogol berjalan menyisir jalur kereta. Saat itu dirinya diberitahu bahwa ada seseorang yang baru terserempet kereta di wilayahnya. Saat ditemui, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka di bagian kepala. Saya nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba pegawai PCK ini nyari RT-nya mana. Nah, terus saya samperin. Saya Pak kalau wilayah sini saya RT-nya. Tuh, cuman pas kejadian itunya ya nggak ada yang tahu. Orang habis pada sholat maghrib, gelap,
Berarti Ya tadi kan? sempat ada petugas kereta mondar-mandir ya, Ya, Pak? Bapak mengiranya saya gimana? curiga kirain saya petugas PJKM mondar-mandir ini ada anak-anak nyambit kereta, pikiran saya begitu. Itu katanya ada yang kesenggol itu. Tapi setelah dilihat kenal nggak Pak ini Pak? Nggak kenal saya. Oh bukan warga sini berarti Pak? Bukan. Usianya sudah tua lah ya, kira-kira bangsa 60 lebihan kelihatannya gitu. Kurang lebih ya jam 7-an lah kurang lebih. Usai dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk menjalani proses identifikasi. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Patroli Polresta Bogor Kota membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras di area publik pada Sabtu dini hari. Petugas segera melakukan pemeriksaan identitas dan memberikan teguran dan juga membubarkan sekelompok pemuda tersebut. Polresta Bogor Kota melakukan patroli rutin pada Sabtu 9 Agustus 2025. Kegiatan patroli digelar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bogor. Pada Sabtu dini hari, petugas patroli Polresta Bogor Kota mendapati sekelompok pemuda yang tengah mengkonsumsi minuman keras di area publik. Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas segera melakukan pemeriksaan identitas, kemudian memberikan teguran dan membubarkan para pemuda tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya gangguan ketertiban masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung di Jalan Kebon Kelapa, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terekam kamera CCTV. Komplotan yang terdiri dari 4 orang ini berhasil menggasak 1 unit motor metik hanya dalam hitungan detik. Rekaman CCTV ini menunjukkan aksi cepat komplotan pelaku pencurian sepeda motor di depan sebuah warung di Jalan Kebon Kelapa, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Rabu 6 Agustus 2025 malam. Terlihat 4 pelaku datang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor. Salah satu pelaku yang dibonceng turun dan menghampiri sebuah motor metik yang terparkir di depan warung. 3 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil merusak dan membobol kunci kontak lalu membawa kabur motor korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap sindikat pencuri uang nasabah dengan modus ganjal mesin ATM. Para pelaku yang sudah beraksi di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini berhasil menguras uang ratusan juta rupiah milik korbannya hanya dengan bermodalkan tusuk gigi saja. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku di salah satu ATM Center yang ada di Kota Medan pada Februari 2025 lalu. Pelaku yang mengenakan kemeja motif kotak-kotak terlihat mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban yang mengenakan singlet hitam terlihat kesusahan saat hendak menggunakan mesin ATM. Pelaku kemudian berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa yang sebelumnya sudah disiapkan. Pelaku pun kemudian dengan leluasa menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Riko Taruna Mauruh, Minggu sore mengungkapkan, terdapat 4 pelaku yang terlibat dalam kasus ganjal ATM ini. Dari 4 pelaku, 2 berhasil diringkus Polda Sumut di Kota Medan dan Tangerang. 1 pelaku lagi telah ditangkap Polresta Pekanbaru. Sedangkan 1 pelaku lain kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Dari catatan, para pelaku telah beraksi di sejumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam setiap aksinya, pelaku hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM. Selain itu, para pelaku juga menggunakan kartu-kartu ATM bekas yang digunakan untuk ditukarkan dengan kartu ATM milik korbannya. Mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak di BT Sitinjak itu diganjel. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini.
2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi. Sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini diketahui juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa dan umumnya sudah lebih dari 1 kali dipenjara dalam kasus yang sama pula. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi Agus Andrianto akan menindak tegas 2 petugas imigrasi Bali yang terlibat pemerasan, penculikan dan penganiayaan bersama gangster Rusia di 27 lokasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sejak Januari hingga Juli 2025. Ditemui di kawasan Benoa, Kota Denpasar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, kejahatan yang dilakukan 2 petugas imigrasi yakni Ernest Ismail dan Yopita Barinda Putri memang layak diproses hukum. Kedua pegawai imigrasi tersebut bersama 2 gangster asal Rusia, yaitu Yuri Vichenko dan Ilya Skutov, menjadi dalang aksi pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan terhadap WNA Lituania Roman Smelov. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan jejak digital dari ponselnya, para pelaku sudah melakukan kegiatan kriminal ini sejak Januari hingga Juli 2025. Polda Bali terus melakukan pengembangan dari kasus ini karena para pelaku diduga sudah beraksi dengan menyasar para WNA di 27 TKP di Kabupaten Badung seperti Canggu, Ibu Beneng, Legian, dan Kuta, ditambah sejumlah wilayah di Kota Denpasar. Meski demikian, baru ada 1 korban yang melaporkan secara resmi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, pasal 351 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Agus Andrianto mengungkapkan jika proses hukum Yopita dan Ernest sudah bergulir dan mendapat vonis di atas 2 tahun hukuman penjara, maka kedua pegawai imigrasi Bali tersebut akan dipecat. Pasca viralnya kasus tersebut, Agus Andrianto mengimbau semua pimpinan instansi keimigrasian di Bali senantiasa mengawasi ketat kinerja pegawainya. Kemarin itu ada 2 petugas imigrasi yang terlibat bekerja sama dengan WNI Rusia untuk melakukan perampokan dan perampasan. Itu yang kita suruh proses. Yang seperti itu kalau perlu dipecat, ya. Ya, dipecat Pak ya. Ya nanti kalau dihukum Pak Jaksa nanti mengajukan tuntutan dan diputus di atas 4 tahun, pasti saya pecat. Itu nunggu inkrah dulu atau gimana? Ya iyalah, kan nanti kita tunggu, kan kita harus berkekuatan hukum tetap dulu, nanti baru kita lakukan tindakan. Pak, itu pengawasannya termasuk pungli nggak ya Pak? Bisa termasuk pungli dan itu udah kriminal. Pak, pengawasan kepada jajaran gimana Pak untuk mengantisipasi itu terjadi lagi? Karena kan kabarnya diberi 3 juta. Tidak ada seorang pimpinan pun yang mau anak buahnya melakukan penyimpangan. Kalau melakukan penyimpangan, ya kita tindak. Selain keempat pelaku, Polda Bali saat ini juga masih memburu 1 pelaku lain berinisial GG yang masih buron dan diduga sebagai otak dari kelompok ini. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Insiden pembacokan terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Pendurungan, Semarang pada Minggu dini hari, sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang berjumlah 3 orang secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan tidak dikenal dan akibatnya 1 orang tewas di tempat kejadian. Kejadian terjadi pada hari Minggu dini hari saat 3 korban melintas di depan kantor FIF Group, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Pendurungan, Semarang. Lalu dari sebuah gang muncul kelompok pelaku menggunakan sepeda motor langsung menyerang dengan senjata tajam. Akibatnya 1 orang tewas di tempat, sementara 2 lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara serta Rumah Sakit Wongsonegoro. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharmasena menyatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku dan motif. Sementara Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar mengatakan belum dapat meminta keterangan dari korban karena masih dalam perawatan intensif. Dari Semarang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Kasus pencurian handphone terjadi di sebuah toko buah di Kecamatan Godong, Kamis 7 Agustus 2025 pada dini hari. Pelaku beraksi dengan modus pura-pura membeli buah saat karyawan hendak mengambil barang. Pelaku mengasak handphone karyawan yang tergeletak dan langsung melarikan diri.
Inilah rekaman CCTV di sebuah toko buah di Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Terlihat seorang calon pembeli yang masuk dan pura-pura akan membeli buah. Calon pembeli ini meminta karyawan untuk mengambilkan barang yang dia minta. Namun saat karyawan hendak mengambilkan barang tersebut, pelaku justru memanfaatkan kesempatan dengan mengambil handphone milik karyawan yang tergeletak di meja. Setelah mendapatkan HP yang dituju, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap identitas dan menangkap pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim patroli presisi Satmapta, Polrestabes Medan bersama tim reaksi cepat berhasil mengamankan pelaku tawuran di Jalan Mandala Bypass Senin siang. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan akan adanya aksi tawuran di lokasi tersebut. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku untuk diproses lebih lanjut. Aksi cepat ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemulung ketahuan mencuri mesin gerinda milik tukang proyek di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemulung di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Pemulung ini diminta membuka karung yang dia bawa oleh seseorang. Diduga pemulung ini telah mengambil sebuah mesin gerindra milik tukang proyek. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8:09 waktu Indonesia bagian Barat saat tukang proyek sedang memotong keramik. Mesin gerindra yang ditinggal sebentar raib ketika kembali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan peredaran minuman beralkohol, petugas gabungan dari Satpol PP Kota Tangerang dan Trantip Kecamatan Ciledug menggerebek sebuah toko kelentong yang berlokasi di Jalan Hasim Azari, Kelurahan Penggilingan Utara, Senin sore. Dalam penggerbekan ini, petugas Satpol PP menemukan 15 dus berisi 173 botol minuman beralkohol berbagai merek dengan kadar alkohol di atas 10%. Minuman keras itu ditemukan petugas di gudang belakang warung saat petugas menyisir warung. Menurut Kepala Seksi Trantip Kecamatan Ciledug, Agung Wibowo mengatakan, selain menjaga keamanan wilayah, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, operasi ini digelar sebagai penegakan Perda nomor 7 tahun 2005 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol. Selanjutnya, ratusan botol miras ini diamankan petugas di Pos Trantip Kecamatan Ciledug. Sedangkan untuk pemilik warung dilakukan pendataan dan disanksi jalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Inilah video amatir saat warga Padukuhan Tanjung Kelurahan Umbul Martani, Kapanewon Ngamplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menemukan benda diduga mortir di halaman rumahnya pada Minggu sore. Penemuan itu berawal dari pemilik rumah yang sedang menggali tanah depan rumah untuk ditanami pohon beringin dan pohon tanjung. Namun siapa sangka saat menggali tanah, cangkul terbentur dengan benda keras yang diduga adalah mortir. Penemuan ini kemudian dilaporkan warga ke kantor polisi untuk tindakan pengamanan. Polisi yang datang ke lokasi memasang garis polisi dan mengevakuasi benda mirip mortir tersebut. Beginilah video amatir yang beredar di media sosial. Seorang supir diduga bertengkar dengan salah seorang yang diduga adalah petugas dishub. Menurut pengunggah video, kejadian terjadi saat supir Jack Linko hendak menurunkan penumpang dan telah memberikan isyarat akan berbelok ke kiri.
Tiba-tiba seorang pria yang membonceng istri dan anak tanpa helm menghentikan kendaraan dan memarahi sopir. Pria tersebut diduga mengaku sebagai petugas dishub dan hampir merebut ponsel supir yang sedang merekam insiden. Situasi sempat memanas dan menarik perhatian warga sekitar. Video ini diunggah ke media sosial itu langsung menuai komentar dan memunculkan pertanyaan publik mengenai identitas asli pria tersebut serta prosedur yang dilakukan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung di Jalan Kebon Kelapa, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terekam kamera CCTV. Komplotan yang terdiri dari 4 orang ini berhasil menggasak 1 unit motor matic hanya dalam hitungan detik. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi dari komplotan pencuri sepeda motor di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada Senin kemarin. Seorang pelaku dari komplotan pencuri terlihat mencoba untuk merusak kunci kontak 1 unit sepeda motor milik salah seorang anak kos. Aksi ini terjadi sekitar pukul 3:36 waktu Indonesia Barat di saat seluruh penghuni kos tertidur lelap. Pemilik motor baru mengetahui hal ini ketika dia ingin memakai motornya untuk berangkat kerja. Pemilik motor mengaku kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Cinere. Polda Sumatera Utara menangkap sindikat pencuri uang nasabah dengan modus ganjal mesin ATM. Para pelaku yang sudah beraksi di sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa berhasil menguras uang ratusan juta rupiah milik korban hanya dengan bermodalkan tusuk gigi. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku di salah satu ATM Center yang ada di Kota Medan pada Februari 2025 lalu. Pelaku yang mengenakan kemeja motif kotak-kotak terlihat mengotak-atik satu mesin ATM sebelum korban datang. Tak berselang lama, korban yang mengenakan singlet hitam terlihat kesusahan saat hendak menggunakan mesin ATM. Pelaku kemudian berpura-pura memberikan bantuan dan dengan cepat menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM serupa yang sebelumnya sudah disiapkan. Pelaku pun kemudian dengan leluasa menguras seluruh saldo yang ada di tabungan korban yang jumlahnya mencapai 700 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Riko Taruna Mauruh, Minggu sore mengungkapkan, terdapat 4 pelaku yang terlibat dalam kasus ganjal ATM ini. Dari 4 pelaku, 2 berhasil diringkus Polda Sumut di Kota Medan dan Tangerang. 1 pelaku lagi telah ditangkap Polresta Pekanbaru. Sedangkan 1 pelaku lain kini dalam pengejaran polisi dan identitasnya sudah diketahui. Dari catatan, para pelaku telah beraksi di sejumlah kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Dalam setiap aksinya, pelaku hanya bermodalkan tusuk gigi yang digunakan untuk mengganjal mesin ATM. Selain itu, para pelaku juga menggunakan kartu-kartu ATM bekas yang digunakan untuk ditukarkan dengan kartu ATM milik korbannya. Mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak Liberty Sitinjak itu diganjel. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi, sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Para pelaku yang terlibat dalam kasus ini diketahui juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa dan umumnya sudah lebih dari 1 kali dipenjara dalam kasus yang sama pula. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Menteri Imigrasi Agus Andrianto akan menindak tegas 2 petugas imigrasi Bali yang terlibat pemerasan, penculikan, dan penganiayaan bersama gangster Rusia di 27 lokasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sejak Januari hingga Juli 2025. Ditemui di kawasan Benoa, Kota Denpasar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, kejahatan yang dilakukan 2 petugas imigrasi yakni Ernest Ismail dan Yopita Barinda Putri memang layak diproses hukum. Kedua pegawai imigrasi tersebut bersama 2 gangster asal Rusia, yaitu Yuri Vichenko dan Ilya Skutov, menjadi dalang aksi pemerasan dengan penculikan dan penganiayaan terhadap WNA Lituania Roman Smelov. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan jejak digital dari ponselnya, para pelaku sudah melakukan kegiatan kriminal ini sejak Januari hingga Juli 2025. Polda Bali terus melakukan pengembangan dari kasus ini
karena para pelaku diduga sudah beraksi dengan menyasar para WNA di 27 TKP di Kabupaten Badung seperti Canggu, Ibu Benel, Legian, dan Kuta, ditambah sejumlah wilayah di Kota Denpasar. Meski demikian, baru ada satu korban yang melaporkan secara resmi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP, pasal 351 Jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Agus Adrianto mengungkapkan jika proses hukum Yovita dan Ernest sudah bergulir dan mendapat vonis di atas 2 tahun hukuman penjara, maka kedua pegawai imigrasi Bali tersebut akan dipecat. Pasca viralnya kasus tersebut, Agus Adrianto mengimbau semua pimpinan instansi keimigrasian di Bali senantiasa mengawasi ketat kinerja pegawainya. Kemarin itu ada 2 petugas imigrasi yang terlibat bekerja sama dengan WNI Rusia untuk melakukan perampokan dan perampasan. Itu yang kita suruh proses. Yang seperti itu kalau perlu dipecat, ya. Ya, dipecat Pak ya. Ya nanti kalau dihukum Pak Jaksa nanti mengajukan tuntutan dan diputus di atas 4 tahun, pasti saya pecat. Itu nunggu inkrah dulu atau gimana? Ya iyalah, kan nanti kita tunggu, kan kita harus berkekuatan hukum tetap dulu, nanti baru kita lakukan tindakan. Pak, itu pengawasannya termasuk pungli nggak ya Pak? Bisa termasuk pungli dan itu udah kriminal. Pak, pengawasan kepada jajaran gimana Pak untuk mengantisipasi itu terjadi lagi? Karena kan kabarnya diberi 3 juta. Tidak ada seorang pimpinan pun yang mau anak buahnya melakukan penyimpangan. Kalau melakukan penyimpangan, ya kita tindak. Selain keempat pelaku, Polda Bali saat ini juga masih memburu satu pelaku lain berinisial GG yang masih buron dan diduga sebagai otak dari kelompok ini. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Insiden pembacokan terjadi di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Penduruman, Semarang pada Minggu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Korban yang berjumlah 3 orang secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan tidak dikenal dan akibatnya 1 orang tewas di tempat kejadian. Kejadian terjadi pada hari Minggu dini hari saat 3 korban melintas di depan kantor FIF Group, Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Pedurungan, Semarang. Lalu dari sebuah gang muncul kelompok pelaku menggunakan sepeda motor langsung menyerang dengan senjata tajam. Akibatnya 1 orang tewas di tempat, sementara 2 lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara serta Rumah Sakit Wongsonegoro. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharmasena menyatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku dan motif. Sementara Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar mengatakan belum dapat meminta keterangan dari korban karena masih dalam perawatan intensif. Dari Semarang, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Tim patroli presisi Satsamapta Polrestabes Medan bersama tim reaksi cepat berhasil mengamankan pelaku tawuran di Jalan Mandala Bypass Senin siang. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapat laporan akan adanya aksi tawuran di lokasi tersebut. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengamankan salah satu pelaku untuk diproses lebih lanjut. Aksi cepat ini dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan warga, serta mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pemulung ketahuan mencuri mesin gerinda milik tukang proyek di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pemulung di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat pagi. Pemulung ini diminta membuka karung yang dia bawa oleh seseorang. Diduga pemulung ini telah mengambil sebuah mesin gerindra milik tukang proyek. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 8:09 waktu Indonesia bagian Barat saat tukang proyek sedang memotong keramik. Mesin gerindra yang ditinggal sebentar raib ketika kembali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah aksi pencurian yang menyasar salah satu rumah kosong di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali viral di media sosial. Dan video ini viral karena pencurian terjadi pada siang hari.
Aksi yang dilakukan kawanan pencuri ini tergolong nekat. Aksi mereka dilakukan pada siang hari dengan memanjat pintu pagar rumah salah seorang pelaku. Berhasil memasuki pekarangan rumah yang ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Satu orang pelaku lainnya berada di luar untuk mengawasi situasi. Keduanya menggondol 2 buah brankas yang ada di dalam rumah yang terletak di kawasan perumahan Giri Mandala, Jalan Gandamayu, Kampia, Kuta Selatan, Badung. Diduga para pelaku tidak menyadari jika aksinya tertangkap kamera pengawas. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi membenarkan peristiwa yang viral di media sosial. Berbekal laporan korban dan juga petunjuk rekaman kamera pengawas, Unit Reskrim Polres Kuta Selatan dibantu oleh Satreskrim Polresta Denpasar langsung melakukan penyelidikan. Bisa kami jelaskan di sini bahwa benar ada kejadian pencurian di sebuah rumah dengan lokasi Perum Giri Mandala, Jalan Gandamayu 10C, lingkungan Ancak Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kutsel, Kabupaten Badung. Diperkirakan kejadiannya hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dari pihak kepolisian sendiri sudah semuanya mencari pelaku atau gimana? Polsek Kutsel bersama Reskrim Pol di backup oleh Reskrim Polresta Denpasar tetap melakukan pengejaran terhadap diperkirakan pelakunya yang berjumlah 2 orang sesuai rekaman CCTV yang didapat. Jadi laporan dari korban sudah diterima Pak? Sudah diterima. Meski telah mengantongi rekaman kamera pengawas, petugas belum berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi juga belum bisa merinci secara pasti jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua pelaku. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pembobolan rumah seringkali terjadi terutama saat penghuni sedang tidak berada di tempat. Penting untuk selalu waspada dan juga mengambil langkah pencegahan. Dan berikut beberapa tips untuk membantu melindungi rumah Anda dari resiko pembobolan. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan setiap jendela dan pintu rumah Anda terkunci saat Anda meninggalkan rumah. Tips yang kedua, gunakan kunci tambahan untuk gerbang pengaman rumah Anda. Tips yang ketiga, pasanglah sistem keamanan seperti CCTV dan juga alarm. Tips selanjutnya, jangan meninggalkan barang-barang berharga Anda yang terlihat dari luar rumah. Tips yang terakhir atau yang kelima, bangun kerjasamalah dengan tetangga untuk saling menjaga lingkungan rumah sekitar Anda. Ingat pemirsa, keamanan rumah dimulai dari kewaspadaan penghuninya. Satu langkah pencegahan yang dilakukan hari ini dapat mencegah kerugian dan ancaman. Jangan berikan kesempatan kepada siapapun, apalagi pada pelaku kejahatan, dan lindungilah rumah Anda yang Anda sayangi. Demikian pemirsa rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga informasi tayangan seputar kriminal yang Anda saksikan tadi dapat menjadi pengingat dan juga kewaspadaan bagi Anda agar terhindar dari aksi kejahatan yang merugikan diri Anda maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sekitar Anda. Karena kejahatan dapat menghampiri Anda kapan saja dan di mana saja. Saya Luis Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.